Ya, ini akan kita bahas pada siang hari ini. Maunya 5 hal, tapi kelihatannya tidak akan sampai ke poin nomor 5 ya. Jadi kita berhenti di poin nomor 4. Yang pertama, jawaban. Okay. Ini masalah matematika yang kita akan bahas. Nah, matematika itu adalah ibu dari semua ilmu. Jadi ilmu yang dipelajari pertama oleh manusia itu adalah matematika, ya, bersama dengan ilmu biologi kali ya, ilmu anatomi. Nah, jadi yang diajarkan oleh ibu kita pertama itu umumnya matematika, 1, 2, 3. Kemudian matematika itu adalah menjadi basis bagi ilmu lain agar dapat berkembang. Kalau tidak ada matematika, tidak ada ilmu yang bisa berkembang. Ya. Kemudian matematika itu enabler, ya, yang bisa memungkinkan sesuatu yang tadinya tidak mungkin itu menjadi mungkin untuk dilakukan. Ya. Tadinya tidak tahu seperti apa perilakunya, bisa tahu perilakunya karena ada model matematika. Ya. Kemudian matematika itu sangat bisa dipakai di segala macam ilmu, ya, mulai dari sosial, ekonomi, ilmu alam, rekayasa, kedokteran, seni, angkasa luar, dan sebagainya. Itu semuanya menggunakan matematika. Nah, mengapa bisa seperti itu matematika? Bisa seperti itu karena matematika itu punya banyak manfaat. Ya. Manfaat yang pertama, okay. Manfaat yang pertama adalah bahwa matematika itu melatih kecermatan dan ketelitian. Jadi ya, sampean yang merasa tidak cermat, tidak teliti, boleh latihan kecermatan dan ketelitian dengan mengerjakan soal-soal matematika. Ya, kemudian matematika juga melatih untuk berpikir sistematis. Ya. Jadi mengetahui apa yang dilakukan, apa yang harus urut-urutan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Itu dilatih dengan matematika. Jadi kalau kita sering mengerjakan soal matematika, cara berpikir kita akan otomatis lebih sistematis. Kemudian matematika juga melatih kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Buat yang tidak sabar, tidak ulet dan ketekunan, dan tidak tekun, ya gunakan matematika untuk melatih itu. Ya. Kemudian juga manfaat yang lain dari matematika adalah membantu kita berpikir rasional. Ya. Yang tidak rasional tidak akan bisa digunakan di matematika. Ya. Kita tahu bahwa dunia ini tidak semuanya rasional, banyak yang tidak rasional, ya. Tapi yang tidak rasional itu tidak mungkin bisa diterapkan matematika di situ. Ya. Masalah hidup setelah mati misalnya, itu sangat tidak rasional, tapi harus kita percaya. Nah, dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa tuh menggunakan matematika untuk memodelkan hidup setelah mati. Gimana itu? Ya. Jadi sesuatu hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang rasional. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak rasional juga tidak mungkin tidak rasional tidak mungkin di matematika. Ya. Jadi dengan matematik kita diajari berpikir rasional. Ya. Sering kejadian-kejadian sesuatu itu menjadi tidak rasional karena ya orangnya tidak berpikir rasional aja.
kurang dia kali belajar matematiknya. Oke, matematik dibagi menjadi 4 seperti ini kira-kira ya. Ada matematika murni, matematika terapan, ada statistik, ilmu komputer. Tentu saja yang paling tua itu adalah matematika murni. Matematika murni itu adalah induk dari semua cabang matematik. Matematika murni itu adalah matematika yang tidak memikirkan untuk apa sesuatu itu difikirkan. Yang dia tahu ada sebab, ada akibat. Nah, itu aja yang dia pikirkan. Jadi misalnya mungkin Anda sekalian pernah mengetahui yang namanya aljabar Boolean. Ya, Boolean algebra. Ya, itu adalah aljabar. Itu ilmu hitung-menghitung, bagian dari matematika murni, itu tentang angka 0 dan 1. Jadi kalau kita biasanya mempunyai angka itu ada 10, ya, dari 0, 1, 2, 3, sampai 9, maka di Boolean algebra, di aljabar Boolean, angka itu hanya ada 2. Hanya ada 0 dan 1. Jadi setelah 0, ya 1. Setelah 1, kalau kita kan 2. Kalau di Boolean algebra, enggak. Di aljabar Boolean, enggak. Setelah 1, ya 10. Ya. Setelah 10, 11. Setelah 11, 100. Karena cuma punya angka 1 dan 0. Ya. Jadi setelah 11, 100. Setelah 100, 101. Setelah 101, tak mungkin 102. Tapi 110. Ya. Nah, seperti itu. Itu matematika murni. Ya, tidak berpikir itu buat apa ya. Enggak tahu buat apa. Ya. Nah, yang menemukan tahunya seperti apa itu belakangan. Itu di matematika terapan. Matematika terapan adalah matematik yang terkait dengan bagaimana menggunakan teknik matematika dalam suatu permasalahan yang ada aplikasinya. Jadi tadi itu ternyata aljabar Boolean tadi, Boolean algebra itu ternyata bisa dipakai untuk pengembangan ilmu komputer. 1 itu artinya ada arus, 0 artinya tidak ada arus. Jadi semua hal kemudian bisa dinyatakan dengan 0 dan 1. Kombinasi dari 0 dan 1. Bisa. Ya, bisa. Nah, kemudian karena ada itu, kemudian matematika terapan ini, Boolean algebra itu sangat berkembang. Kemudian lahirlah ilmu komputer yang sebenarnya aslinya itu dari sana, aljabar Boolean. Ya. Nah, kemudian jadi ada ilmu komputer dari situ. Kemudian juga ada, dan matematika terapan ini cabangnya yang lain itu adalah statistik. Ya, statistika. Ini juga menjadi besar dan kemudian orang ada yang memisahkan antara matematika terapan dengan statistik. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah yang memisahkan antara matematika dan statistik. Oke, nah dalam teknik sipil, matematika terapan ini yang kita bagi dua, ya, ada matematika terapan sendiri dan ada statistika sendiri. Itu yang matematika terapan itu umumnya untuk orang-orang, banyak digunakan oleh orang-orang yang bidang peminatannya adalah struktur atau sumber daya air atau geoteknik. Sedangkan statistik ini banyak digunakan oleh teman-teman sipil kita yang peminatannya transportasi atau manajemen konstruksi. Saya sebagai orang struktur, ya memang banyak matematika terapan. Jadi nanti mohon maaf kalau di area ini contoh-contohnya banyak yang struktur ya. Dan padahal sebagian besar dari kelas ini adalah manajemen konstruksi biasanya ya, tahun ini seperti apa. Kemudian kuliah kita ini yang 14 kali pertemuan ini, 14 kali pertemuan itu terbagi dua. 1 sampai 7 itu banyak bicara soal matematika terapan kalau dipisah ya, antara matematika terapan dan
statistika, maka matematika terapannya banyak di kuliah 7 kuliah yang pertama. 7 kuliah yang kedua itu banyak tentang statistik. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena nanti kalau di statistik, kalau contoh-contohnya banyak yang menyangkut dengan bidang saya yang struktur ya. Karena saya tidak tahu seperti apa kalau di transport atau di manajemen konstruksi. Nanti kita masukkan juga contoh-contoh di transport dan manajemen konstruksi untuk masalah statistik ya. Nah kemudian yang kita akan pelajari pertama dari kuliah kita pada siang hari ini adalah tentang sistem persamaan linear. Ya. Sistem persamaan linear itu pada dasarnya adalah sistem persamaan, ada banyak persamaan ya dengan banyak yang tidak diketahui, tapi linear yang berkelindan. Berkelindan artinya simultaneous. Yang dimaksud dengan sistem persamaan linear adalah dalam satu persamaan itu ada misalnya 2 atau 3, lebih dari 1 yang tidak diketahui dari satu persamaan. Ya. Nah, di persamaan yang lain itu juga ada lebih dari 1 yang tidak diketahui. Kemudian 2 persamaan ini atau lebih dari 2 ini membentuk suatu sistem persamaan. Ya, membentuk suatu sistem persamaan. Nah, selama variabel yang tidak diketahui dalam satu persamaan itu pangkatnya 1, tidak ada yang pangkat 2, tidak ada yang pangkat setengah. Ya, selama pangkatnya semua 1, maka kita berhadapan dengan sistem persamaan linear. Ya. Nah, kalau dia berkelindan, simultaneous, ya, itu maksudnya apa? Maksudnya di satu persamaan itu masing-masing punya yang tidak diketahui. Jadi ini Mas Taufik bisa memberi saya izin untuk masuk HP saya ya, yang di HP bisa ikut masuk. Karena saya mau pakai HP. Ini dari tadi saya mau masuk. Bisa ini Pak. Langsung aja Pak. Apa di saya tidak masuk-masuk ya? Katanya tidak kunjung diizinkan oleh host. Oh, bentar Pak. Sudah padahal sudah saya admit juga. Ah, sudah sekarang. Sekarang sudah. Iya. Sudah belum ini ya? Aduh. Sudah kan Pak? Iya. Oke ya. Nah, sekarang saya berhenti dulu ini. Saya berhenti dulu sharingnya. Oke, nah saya sharingnya dari sebelah sini, dari HP. Oke ya. Kenapa masih saya? Oh sini. Oke. Ya, ini harusnya yang di layar adalah layar ini harusnya layarnya HP saya. Gitu.
Ya, oke ya. Harusnya terlihat kertas. Ada tulisannya Aston, lupakan Astonnya. Cuman feedback ya, gimana feedbacknya ini? Hilangkan. Oke, masih ya. Oke. Nah, ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak feedback ya. Oke, sekarang saya stop share, lalu saya share lagi. Oke ya. Nah, gini ya Mbak-Mbak dan Mas-Mas sekalian. Jadi, kalau kita punya persamaan, katakanlah 5x tambah 2y tambah 10z sama dengan 100. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini satu persamaan. Satu persamaan dengan 3 yang tidak diketahui. 3 variabel. Ya, variabelnya adalah x, y, z. Ya, persamaannya ada 1. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa kemudian x, y, dan z dari persamaan ini? Ya, maka tidak bisa dijawab. Kan tidak bisa dijawab. Jawabannya banyak. Tergantung. Ya. Kalau tergantung, kalau kita isi y-nya 1, z-nya 1, maka x-nya sekian. Ya. Kalau y-nya kita isi 2, terserah saya dong, gitu loh. Mau persamaannya cuma 1, yang penting kan memenuhi persamaan ini. Jadi banyak jawabannya. Ya. Nah, kalau saya tambah satu lagi persamaannya, misalnya dengan ini 3x, ini 7a, ini plus 5z, ini terserah 30. Mau-maunya saya lah. 2 persamaan, tapi yang tidak diketahui masih 3. Bisa? Bisa. Banyak lagi jawabannya. Ya. Tapi lebih sedikit, nggak sebanyak tadi. Ya. Nah, akan menjadi tertentu jawabannya hanya 1 aja kalau kita punya persamaan yang ketiga. Jadi misalnya kita punya 10x tambah 3e tambah 5z sama dengan 20. Ini saya ngasal aja bener ya. Sepenuhnya ngasal. Dapatnya seperti ini. Ini akan keluar berapa x, berapa y, berapa z. Satu harga. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Satu harga. Nggak bisa bergerak. Ya. Karena ada 3. Oke. Nah, lalu inilah yang disebut dengan sistem persamaan. Kenapa sistem persamaan? Karena dalam satu persamaan sini ada X-nya yang tidak diketahui, ada Y-nya, ada Z-nya. Ya. Nah, dia menjadi linear, sistem persamaan ini linear karena X, Y, Z-nya tidak ada, semua berpangkat 1. Nggak ada X kuadrat, Y-nya pangkat setengah, Z-nya pangkat berapa, yang lain-lain lagi. Tidak ada yang begitu. Ya. Jadi kemudian ini disebut dengan sistem persamaan linear. Nah, kenapa namanya berkelindan? Berkelindan karena di sini, di persamaan sini, dia keluar ada X, ada Y, ada Z. Di persamaan kedua juga ada X, ada Y, ada Z. Ya, itu namanya simultaneous. Kalau tidak simultaneous itu misalnya gini, 5X sama dengan 10. Ini 5X sama dengan 10, 2Y sama dengan 7.
8Z sama dengan 4. Nah, ini tidak berkelindah. Ya, masing-masing bebas. Otomatis, oh nih, X-nya sama dengan 2, oh Y-nya sama dengan 2, 3,5, oh ini Z-nya sama dengan 2. That's it. Selesai. Ya. Tidak berkelindahan. Kalau berkelindahan itu yang semacam ini. Nah, ini susah ini. Tidak bisa langsung. Ya. Tapi nanti kita tentu saja bisa membuatnya menjadi tidak berkelindahan. Kita harus mengupayakan supaya bisa keluar nih angka-angkanya. Oke. Nah, sistem persamaan semacam ini bisa ditulis dalam bentuk matriks. Ya. Jadi matriksnya itu adalah begini. Ini adalah 5, 2, 10, dan di sini ada 3, 7, 5. Kalau di sini 10, kalau ada pertanyaan langsung ya, nggak usah nunggu. Kalau ada 3, lalu ada 5. Kita kalikan dengan suatu vektor X, Y, Z, dan nanti hasilnya adalah suatu vektor. Sini. Ya, ini 100, ini 30, ini 20. Ya. Jadi kalau tadinya bentuknya semacam ini bisa kita ubah menjadi bentuknya semacam ini. Ya. Ada matriks, ada vektor. Apa sih matriks dan apa itu vektor? Matriks sebenarnya hanya kumpulan angka aja. Angka-angka disusun dalam baris dan kolom. Namanya matriks. Nah, kalau vektor itu adalah matriks juga, tapi punyanya hanya satu kolom. Satu kolom dia. Ya. Nah, jadi ini adalah, kalau ini kita sebutnya tadi sesuai dengan bentuknya tadi. Katakanlah ini kita sebut dengan matriks A. Ini adalah matriks X, vektor X dan vektor B. Ya. Oke, kita kembali ke SMA. Ya, matematika SMA. Nah, ini 5, 2, 10, segala macam ini disebut sebagai elemen dari matriks A. Dan elemen dari matriks A itu dirujuknya menggunakan indeks. Ya, jadi 5 itu adalah A kecil 1, 1. A11 itu artinya elemen dari matriks A pada baris 1, kolom 1. Oke. Jadi A11 ini sama dengan 5. Oke. A23 berapa? Baris 2, kolom 3 sama dengan 5. Misalnya begitu. Oke. Tidak macam-macam. Jadi sistem persamaan simultan itu harus punya jumlah variabel yang sama dengan jumlah persamaan. Jumlah persamaan dalam satu sistem persamaan simultan itu harus sama dengan jumlah yang tidak diketahui. Kalau tidak, jawabannya banyak. Ya. Nah, dengan demikian, matriksnya harus matriks bujur sangkar namanya. Matriks bujur sangkar itu apa? Matriks bujur sangkar adalah kalau jumlah barisnya dengan jumlah kolomnya sama. Ini 3 kolom, 3 baris. Ya, jadi sistem persamaan linear berkelindahan hanya bisa diselesaikan kalau terbentuk matriks bujur sangkar. Kalau tidak bujur sangkar tidak bisa. Oke. Ya. Lalu bagaimana kita menyelesaikan? Ya. Nah, ada 2 sifat yang penting dari persamaan semacam ini. Sifat yang pertama adalah bahwa matriks persamaan manapun itu boleh dikalikan dengan suatu angka, angkanya berapapun.
Boleh. Sama. Jadi, kalau persamaan pertama ini adalah 5x tambah 2i tambah 10z sama dengan 100, ya, maka kita bisa bilang, oh saya kalikan ini dengan 10 misalnya. Jadi saya dapatnya adalah 5, sini aja biar jelas. Jadi saya akan dapatnya 50x tambah 20 tambah 100 z sama dengan 1000. Benar, ya, benar. Artinya ini adalah pernyataan yang sama. Ini maupun itu, ini adalah sama. Ya. Persamaan ini adalah persamaan itu juga. Ya. Itu yang pertama, sifat pertama. Dikalikan dengan bilangan berapapun satu persamaan itu, hasilnya sama. Persamaan manapun boleh dikalikan dengan angka berapapun. Ya. Sifat yang kedua, antara satu persamaan dengan persamaan yang lain, itu boleh saling dikurangkan atau saling ditambahkan. Ya, jadi misalnya ini kan 5x plus 2i plus 10z sama dengan 100. Dan yang kedua 3x 7i tambah 5z sama dengan 10. Saya mau jumlahkan ini. Kalau saya jumlahkan, keluarnya adalah 5 tambah 3, 8x, ya, ditambah 2 tambah 7, 9e, ditambah 10 tambah 5, 15z, sama dengan 130. Boleh. Ini juga benar. Ya. Nah, jadi ada dua hal ini yang harus menjadi sifat dari sistem persamaan ini. Ya. Oke, nah saya kembali ke laptop saya. Jadi ini saya akhiri dulu sharingnya. Sharingnya saya selesaikan dulu. Ya, oke, saya pindah untuk sharingnya ke sini. Oke ya, jadi kita sampai di sini tadi. Oke ya, sistem persamaan linear. Ini ya, jadi A itu adalah matriks bujur sangkar, B adalah vektor kolom, dan dan X adalah vektor kolom, demikian juga dengan B. Oke, nah bagaimana kita menyelesaikan? Ini adalah dua sifat yang tadi sudah disebut ya, dua sikap. Nah, sebelum kita menginjak ke bagaimana mencari jawaban dari sistem persamaan tadi, kita lihat dulu ya, bahwa kalau misalnya kita punya dua seperti ini contohnya. 3x1 tambah 5x2 sama dengan 1. 4x1 tambah 7x2 sama dengan 29. Kita selesaikan ini. Ya, kita tahu jawabannya adalah 2. Oke, contoh. Ya. Paling masukkan x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 3. Bisa di sini semua. Nah, tetapi anehnya, kalau kita punya persamaan ini, 3x1 plus 5x2 sama dengan 21, dan 6x1 plus 10x2 sama dengan 42. Berapa itu jawabannya? Jawabannya banyak. Ya, banyak jawaban. Mengapa demikian? Ini bukan sistem persamaan. Bukan. Mengapa bukan? Karena persamaan yang kedua sebenarnya adalah persamaan yang pertama juga. Tapi dikalikan 2.
Ya. Ya, ya. Jadi bukan sistem persamaan. Karena sebenarnya yang tidak diketahui ada dua, persamaannya hanya ada satu. Jadi nggak cukup. Kalau seperti itu yang terjadi, jawabannya banyak. Ya. Ya. Ya, jadi itu sekedar mengingatkan. Oke, nah sekarang bagaimana kita mencari jawaban dari suatu persamaan linier simultan atau berkelindan. Ya. Ini kita ambil contoh ini. Misalnya persamaan pertama adalah ini, 3x1 bla 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 ini. Kemudian yang kedua adalah ini, 3 adalah ini. Yang ditanya adalah berapa x1, berapa x2, berapa x3. Nah, seperti ini. Ya. Ini yang ditanyakan berapa x1, berapa x2, berapa x3. Ya. Nah, oke. Lalu kita pakai sifat-sifat yang tadi. Ya. Yang pertama adalah kalikan persamaan pertama, persamaan yang ini kita kalikan dengan ya 0,1 dibagi dengan 3. Jadi persamaan 1 dikalikan dengan 0,1/3. Lalu hasilnya kita pakai untuk mengurangi persamaan kedua. Persamaan kedua ini dikurangi dengan persamaan pertama yang sudah dikalikan dengan 0,1 dibagi 3. Oke. Nah, kalau itu kita lakukan, kita akan dapatkan persamaan yang ini. Nah, persamaan yang ini, hebatnya dari persamaan ini, X1-nya sudah tidak ada. Jadi dia bukan punya 3. Tidak diketahui persamaan kedua itu. Persamaan kedua itu yang tidak diketahuinya tinggal 2. Oke. Lalu kita kerjakan hal yang sama untuk persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini kita kalikan dengan 0,3 dibagi dengan 3. Lalu hasilnya, persamaan pertama ini dikalikan dengan 0,3/3 semuanya. Lalu hasilnya kita jadikan untuk mengurangi persamaan ketiga. Persamaan ketiga dikurangi dengan persamaan pertama yang dikalikan dengan 0,3/3. Kita kurangkan. Begitu kita kurangkan, ini yang kita hasilkan. Kita dapat. Nah, hebatnya di sini, X1-nya juga dia dihilang dari persamaan ketiga. Hilang. Ya. Nah, lalu kita lihat persamaan kedua dan ketiga di sini. Sama, ya. Kita kalikan dulu persamaan kedua ini ya dengan minus 0,19 dibagi itu. Persamaan kedua ini kita kalikan dengan. Lalu hasilnya kita kurangkan terhadap persamaan 3. Jadi 3, jadi persamaan 3 itu adalah 3 minus 2, minus persamaan 2 dikalikan dengan 0,1 dibagi dengan 7. Lalu kita kurangkan. Hilang juga X2-nya dari sini. Jadi kita akan peroleh sistem persamaan semacam ini. Hanya hebatnya sistem persamaan ini masih berkelindan, masih simultan, tapi disebut dengan sistem persamaan segitiga atas, ya, upper triangular equation system. Ya, kenapa disebut segitiga atas? Karena di sininya nol semua, yang ada hanya batas diagonal ke atas. Ya, oke. Dan yang terakhir, kalau dua ini masih berkelindan, masih simultan, ya, dalam satu persamaan masih ada beberapa yang tidak diketahui. Tapi persamaan terakhir ini cuma ada satu yang tidak diketahui, yaitu X3. Jadi dengan demikian X3 bisa langsung diselesaikan. X3 berapa? X3 adalah 70 dibagi dengan 10, sekian. Nah, kalau sudah tahu X3, kita naik ke atas, X3 kita tahu, di sini tinggal satu yang tidak diketahui, yaitu X2. X2 pun bisa dihitung. Kemudian berbekal X2 dan X3, kita maju ke persamaan yang pertama. Kalau X3 dan X2 sudah kita ketahui, maka X1 pun bisa kita hitung dari persamaan pertama. Jadi secara
Kenapa saya nggak bisa next screen ya? Hang kayaknya. Harus diklik. Jadi atau sekali lagi dulu. Jadi ini adalah yang disebut dengan tahap eliminasi. Artinya kita buangin semua yang bisa kita buang. Kita eliminate dia. Nah, setelah eliminasi, pada tahap eliminasi ini yang terjadi adalah segitiga sistem persamaan segitiga atas. Ya. Jadi sistem persamaan segitiga atas itu adalah hasil dari tahap eliminasi. Kalau ini sudah diselesaikan, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap substitusi balik. Ya, substitusi balik itu berawal dari yang paling bawah dulu, yang variabel ketiga dulu. Nggak bisa variabel 1, variabel 3 dulu yang harus diselesaikan. Ya. X3 langsung dapat ini dibagi tadi. Kemudian berbekal nilai X3 kita menghitung persamaan di atasnya, persamaan yang kedua. Ya, dengan bekal X3 kita bisa hitung X2. Dengan bekal X2 dan X3 kita hitung persamaan yang di atasnya lagi, yaitu untuk mencapai X1 yang dapatnya dari yang hasilnya dari. Jadi X1-nya 3, X2-nya minus 2,5, X3-nya 7. Oh, benar ini, boleh kita cek. Kita cek seperti ini. Ya, kalau kita punya X1, kita punya sistem persamaan seperti ini, dan kita tahu X1-nya 3, minus 2,5 dan 7, kita masukkan kembali, dapat yang terakhir, apa namanya, di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Oke, jadi sudah betul. Ya. Nah, oke. Itu jalan pemikiran yang kita tahu. Ya, itu jalan pemikiran kita. Nah, tentu saja kalau kita berhadapan dengan sistem persamaan yang lebih besar, dengan 4, 5, atau 100, dan kita lakukan seperti tadi, ya, besar kemungkinan salah. Salah dalam menghitung, maksudnya. Ya, karena bosan manusia itu kan tidak bisa mengerjakan sesuatu berulang-ulang. Apalagi matematik, kan. Ya. Jadi kemudian kita harus serahkan ini ke komputer yang tidak pernah bosan. Kita serahkan ini permasalahan ini ke komputer. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana komputer harus mengerjakan sesuai dengan yang kita mau. Ya, dia harus bisa mengerjakan sesuai dengan maunya kita. Ya. Jadi dengan kata lain kita harus bisa menyuruh komputer, berkomunikasi dengan komputer. Nah, menyuruhnya atau berkomunikasinya itu adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sama sih, gitu. Kalau kita orang Jakarta nih, ngomong sama orang Papua, ya pakai bahasa Indonesia, dan supaya kita bisa menyampaikan pesan yang kita maksud sebenarnya kepada orang Papua tersebut. Nah, sama ini ya dengan komputer, sama sistem. Okay. Nah, bahasa pemrograman itu banyak. Ya, ada C, ada Basic, ada Pascal, ada Java, ada apalagi banyak sekali. Nah, tapi untuk hitung-hitungan dengan angka, kelihatannya yang paling tangguh hingga saat ini itu masih Fortran, ya, formula translation. Dan ini adalah bahasa Fortran. Bahasa Fortran. Jadi ini adalah bahasa supaya komputernya bisa melakukan eliminasi. Ya. Sedangkan ini adalah bahasa supaya komputernya bisa melakukan substitusi balik. Ya. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Silakan ini diteliti kalau yang ingin mendalami Fortran. Tidak harus Fortran. Fortran salah satu. Kebetulan saya tahunya Fortran sudah sangat jadul, ya. Tapi saya lihat belum ada yang bisa mengalahkan.
dalam artian kecepatan dan kesederhanaan. Kalau mau, silakan diunduh dari sini. Ya, diunduh, kemudian dijalankan. Nah, kalau kita sudah punya Fortran di laptop kita, ya, kita bisa pakai. Misalnya, kita yang soal tadi, ya, kita punya ini mohon maaf salah nih. Jadi kita namakan saja program Simul. Oke, kita mulai dari awal lah ya. Ini ada C2345 ya. Semua yang ada C-nya di kolom 1 tidak akan dianggap milik komputer. Ya, jadi kita bisa menulis apa aja di belakang asal di kolom 1-nya ditulis C. Ya. Jadi saya kemudian nulis 23456. Kenapa kok 23456? Karena Fortran itu aslinya ya, yang tua, sudah lama ini, hanya boleh ditulisi sejak kolom 7 ke sana. 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 72. Hanya dikenal yang itu, yang lain-lain nggak dikenal. Ya. Jadi, itu sebabnya saya ingin tahu kolom 7 itu mulai dari mana. Nah, kemudian setelah saya tahu, saya tulis saja program, kasih nama program, terserah. Cuman masalahnya, nama programnya itu di Fortran hanya terbatas di 6 huruf. Jadi oke lah, tulis saja simul. Menulis simultan, kok nggak nyampe, ya sudah simul saja. Kemudian, kita harus membuat atau memesan tempat. Jadi ini saya pesan suatu matriks, maaf 3,3 ya, bukan 3,4. Suatu matriks A yang isinya bilangan real, ya, pesan tempat. Dan ada matriks B yang 3 baris, 1 kolom. Kemudian ada matriks X yang juga 3 baris, 1 kolom. Nah, kemudian kita mulai masukkan data untuk matriks A. Ya, itu adalah 3, 0,1, 0,3. Nah, ini harus diingat bahwa Fortran itu bekerjanya berdasarkan baris, ya, bukan kolom. Jadi, kalau kita punya persamaan semacam ini, mana tadi persamaan ini? Nah, ini. Maka yang harus kita masukkan adalah 3 lalu 0,1, bukan yang ini. 3, 0,1, bukan yang minus 0,1. 3, 0,1, 0,3, baru minus 0,1, 7, 0,2. Lalu minus 0,2 dan seterusnya. Ya. Sehingga, ini ya. Jadi kita masukkan ini. Kemudian kita masukkan data V. Data untuk vektor B. Data untuk vektor B. Lalu kita gabungkan tadi tahap eliminasi. Tahap eliminasi dan tahap substitusi balik kita ketikkan di sini. Maaf, nggak ada yang kita sentuh, selari-lari sendiri. Oke, kemudian hasilnya kita print di sini. Ya. Nah, jadi kalau Anda sudah mendownload Fortran dari sini, ya, Anda bisa melakukannya di ini. Ini jadi saya stop sharing. Stop sharing dulu.
kemudian saya share yang di tempat lain. Nih. Jadi Fortran itu bekerja di prompt C, ya, command prompt, ya, di C. Nah, ini adalah programnya. Semua. Ini programnya yang tadi itu. Nah, kemudian kita ingin menghitung hasilnya berapa nih kalau kita serahkan kepada komputer. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengcompile dulu source code itu atau compile dan link dari file tadi. Filenya adalah gauss.for. Ya. Awas belakangnya harus .for. Nah, ini kita mengcompile. Tidak ada error message. Biasanya kalau ada error, di sini keluar apa errornya. Ya. Nah, kemudian dia kalau sudah jadi, itu dia bikin file namanya a.exe. Nih, ya. Jadi gauss.for ini nanti dia akan jadi a.exe. Ketik aja a. Nih, 3 minus 2,5, 7. Sama ya dengan hitung-hitungan kita tadi. Tapi tentu saja ini angkanya bisa kita ubah. Dan kita compile, kita run aja. Oke, ini tadi. Ya, oke. Oke. Nah, kemudian itu adalah teknik untuk mendapatkan jawaban ya dari sistem yang persamaan simultan linear yang berkelindan. Okay. Ya. Ini ya. Oke, kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah perhitungan diferensial. Tadi jam berapa ya? 1 menit lagi yang kita punya. 30 menit lagi, Pak. 13.57, oke, 30 menit lagi. Ini harus segera dilakukan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan diferensial. Perhitungan diferensial itu berbasis pada teori Taylor. Taylor series itu menentukan konsep fungsi punya nilai fungsi di suatu titik, saya bisa menentukan dengan teori Taylor itu berapa nilai fungsi di depan saya. Ya, ini kok jalan sendiri. Ya, jadi nilai fungsi di depan saya atau fxi itu adalah nilai titik di tempat saya sekarang, bukan di depan tapi di tempat saya. Maafin, kenapa sih suka pindah-pindah sendiri. Ya, nilai fungsi di depan saya ini ya. Nilai fungsi di depan saya itu adalah nilai fungsi di tempat saya berada ditambah dengan turunan fungsi di tempat saya dikalikan dengan H ditambah dengan turunan kedua fungsi di tempat saya dikalikan dengan ini 2 faktorial dikalikan dengan H kuadrat. Ya. Atau kalau kita mau menyisakan f aksen
F aksen XI disadikan dengan H, maka yang lain kita pindah, yang ini kita pindah ke kiri, yang lain pindah ke kanan. Jadilah persamaannya menjadi begini. Ya, oke. Nah sekarang lupakan ini. Ini hanya pendekatan, lupakan ini. Kita punya segini aja. Jadi kita bisa bilang F aksen XI sama dengan Fxi plus 1 minus Fxi dibagi dengan 2. Ya. Oke. Nah, titik berikutnya. Di depannya lagi. Fxi plus 2. Kita ada Fxi ditambah dengan, nah sekarang jadi 2H. Ya. Nah, kalau yang persamaan pertama ini dikalikan dengan 2 dan dikurangkan terhadap persamaan 4, ini kalikan dengan 2, lalu menjadi pengurang dari persamaan ke 4 ini, maka yang kita peroleh adalah ini. Ya, lalu F double aksen XI adalah Fxi plus 2. Ya, dari sini kita tahu F double aksen XI adalah yang ini. Nah, ini sebenarnya adalah perumusan beda hingga yang maju, tapi untuk urutan kedua. Maju. Ada juga yang mundur, seperti ini, tapi dia mundur. Dia bukan maju. Ada juga yang di tengah-tengah. Nah, yang ini. Oke. Nah, lalu ada juga yang, itu tadi kan basisnya kalau kita potong. Kalau kita potong, ini kan basisnya, ini kita potong kan dari sini. Dari sini dianggap tidak ada. Gimana kalau bukan dari sini ya? Dari sini kita masukkan. Kalau kita masukkan itu, yang kita peroleh adalah nih untuk aksen XI. Ini saya mau minta izin dulu ya. 14.02. Oke. 3 menit sampai 14.05. Ya, sebentar. Gimana Pak Taufik? Kok mulai pegang-pegang kepala itu? Mulai mengkerut keningnya. Tanya, bisa kayaknya ini diulang lagi Pak Taufik. Jelasin Pak Taufik. Coba Pak Taufik jelasin nih. Coba Pak Taufik jelasin lagi. Pak Taufik semangat sekali ya. Semangat Pak. Oke ya. Jadi kita bisa juga memotongnya itu tidak satu, tapi masukin yang berikutnya. Jadi kalau kita kembali ke sini, ya, ini kan persamaan 3 ini itu adalah persamaan dari 2 ini, cuman yang ini dibuang. Bisa juga ini diikutsertakan, suku ini. Kalau suku ini diikutsertakan, dia menjadi seperti ini. Ya, jatuhnya F aksen XI itu adalah gini. Ya. Oke. Jadi ada beda hingga maju, mundur, sama tengah. Lalu ada beda hingga yang dirumuskan pakai
2 suku, ada yang sukunya lebih banyak lagi. Nah, kalau itu dikumpulkan hasilnya ini seperti ini. Jadi kalau beda hingga maju, ya, maka turunan pertama itu adalah yang ini. Kalau hanya 2 suku. Kalau mau lebih teliti, yang ini. Ya. Turunan kedua untuk yang maju itu adalah begini. Kalau mau lebih teliti, yang ini. Dan seterusnya. Untuk turunan ketiga, turunan keempat. Itu kalau untuk maju. Kalau untuk mundur seperti ini. Kalau untuk tengah seperti ini. Ya. Nah, kemudian sampai di sini dulu bahan kuliah kita. Nah, berikutnya adalah kita tidak mau melakukan perhitungan integral karena kita mau masuk ke tugas. Ini ya, tugas 1. Kumpulkan hari Jumat depan. Ya, jam 23.59 di post. Ya. Bentuknya filenya hanya PDF atau XLSX. Ya. Oke. Ini tugasnya. Yang pertama, menceritakan pengalaman masing-masing dalam menggunakan matematika untuk membantu menyelesaikan kerjaan. Ceritakan itu. Semua orang punya masalah yang dihadapi dan bagaimana masalah tersebut bisa dibantu penyelesaiannya dengan matematika. Ya, pertanyaan 1 udah dapat 30%. Tidak ada cerita yang salah. Semua cerita benar. Tidak. Anda sudah dapat nilai 30 dari nomor 1. Dan yang kedua, selesaikanlah sistem persamaan berikut. Seperti ini. Ya. Nah, A itu adalah nomor urut masing-masing. Nomor urut ya, bukan NIM. Nomor urut. Tahu nomor urut? Nomor urutnya ada di Siada, ada di WhatsApp, kemarin sudah sempat dikirim, ya, itu ada nomor urutnya. Apa perlu dikirim lagi? Enggak ya, cari aja di WhatsApp ada nomor urutnya. Kemudian nomor urut itulah yang menjadi pengganti dari A. Kalau nomor urutnya 3, ya berarti ini 3x1 ditambah 13x2 ditambah 23x3 sama dengan 6. Okay. Maaf Pak, itu Ya? nomor urut yang mana ya Pak? Nomor urut. Coba lihat di ini deh, di WhatsApp nih. Nanti saya kirimin ulang. Oh, berarti list ini ya. List. List nomor peserta ya, Pak ya? Betul. Yang ikut mata kuliah ini gitu ya Pak? Iya, ada berapa itu kemarin? Sudah ada kan di atas? Bisa berubah nggak ya itu ya? Takutnya ada yang berubah nanti ya, Pak ya? Enggak kelihatannya. Mas Taufik nomor 3. Ya. Saya copy lagi nih. Ya. Ada sampai 17. Mbak Ulfa nomor 17. Oh iya Pak. Nah. E-nya nomor 2. Sudah saya kirim di WhatsApp ya. Ya Pak, udah Pak. Ya, pakai itu. Kemudian itu adalah nomor urutnya. Kemudian yang ketiga, cobalah menyelesaikan nomor 2 dengan bahasa pemrogram. Bahasa pemrogramnya bisa apa saja. Yang penting adalah pada ketiga ini, kalau bisa berlaku umum. Jadi kalau di nomor 2 itu kan 3 yang tidak diketahui dengan 3 persamaan dengan 3 yang tidak diketahui. Di nomor 3 ini mestinya programnya bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan dengan lebih dari 3, bisa 4. 4 yang tidak diketahui dengan 4 persamaan. Bisa 5 yang tidak diketahui dengan 5 persamaan. Ya. Bisa 100 persamaan dengan 100 yang tidak diketahui. Bisa misalnya. Ya.
Jadi itu nomor 3. Oke, kemudian yang nomor 4. Nomor 4, kita punya fungsi. Saya bisa dulu. Ada fungsi seperti ini. Polinomial biasa. Nah, kemudian kita tentukan harga X0. X0-nya adalah 0,5 kali 1 ditambah A%. A itu adalah 3 angka terakhir dari NIM. Ya, jadi masih pakai yang sana, tapi NIM sekarang bukan nomor urut. Ya, NIM 3 angka terakhir. Dalam NIM-nya berapa 172, ya berarti hanya 172. Kemudian Z-nya itu adalah tahun ini, 2020. Nah, jadi kemudian kita diminta menghitung nilai fungsi di F aksen X0 dan F double aksen X0. Ya. Bisa kita selesaikan dengan analitik. Ya. Turunkan, masukkan angkanya, bisa. Analitik. Nah, bisa juga kita peroleh dari metode beda hingga, baik maju, mundur, dan tengah. Ya. Nah, ambil 2 angka, 2 macam harga H. H1 adalah setengah X0, H2 adalah 1/5 X0. Ya. Nah, dari 2 ini nanti kita peroleh juga berapa harga F aksen X0 dan F double aksen X0. Oke, kemudian kalau nilai analitik itu bisa kita anggap benar, ya, berarti yang lain ada kesalahan. Ya. Nah, berapa besarnya kesalahan dari yang lain? Nah, itu pakai rumus ini ya, misalnya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Sudah 14-12 dan kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita akan melakukan absensi. Pak, tanya Pak, Ya, itu metode beda hingga maju dengan mundur dengan tengah, bedanya apa Pak ya? bedanya perumusannya lain. Nanti hasilnya juga lain. Oh. Jadi masing-masing hasilnya lain Pak ya? Hasilnya lain. Hasilnya. Saya tahu persamaannya, pertanyaannya kemudian mengarah kemana. Jadi kalau maju, mundur sama tengah, yang paling bagus mana? Yang paling bagus adalah yang tengah, yang merahnya. Oh. Merah. Central finalitas itu paling bagus di antara 2 yang lain. Kalau untuk perbedaannya apa ya, Pak? Ya. Yang mundur itu gimana, Pak? Beda di perusahaan jika seperti ini. Ya. Oh enggak, sorry. Bedanya di perumusan. Jadi kalau ini disebut dengan maju. Ya, yang ini nih. Ini maju nih. Maju. Kenapa maju? Karena kita pakai XI plus 2. Ada XI, ada XI plus 2. Jadi kita ada di posisi sekarang. Ya, kita melihat 2 titik di depan kita. Oh, iya. Ya. Gimana tadi? Nih. Nah, dari situ perumusannya kemudian F double aksen itu kita nyatakan dengan 2 titik di depan kita, 1 titik di depan kita, dan titik di mana kita berada. Ya, nah ini adalah maju. Kalau mundur itu F double aksen XI ini kita hitung dari di mana kita berada, 1 titik, terus 1 titik di belakang kita, dan 2 titik di belakang kita. Ini mundur. Nah, kalau sentral yang tengah itu adalah F double aksen XI itu kita hitung berdasarkan nilai di tempat kita berada, terus nilai 1 titik di depan kita,
dan satu titik di belakang kita, yaitu sentral. Ya, tengah. Jadi kita berada di tengah, kita lihat ke depan, kita lihat ke belakang. Kalau maju, kita ada di pinggir, kita mau satu titik di depan, dua titik di depan kita. Satu dan dua titik di depan kita. Nah, itu. Kita dapat yang maju. Kalau mundur, kebalikannya, ke belakang. Hasilnya lain. Hasilnya lain. Dicoba saja dulu. Ya, ya ada lagi? Oh, boleh nanya lagi nggak, Pak? Ya, boleh. Terus yang ini, Pak, persamaannya kan itu ada min 2F dalam kurung itu kan, Pak. Nah, itu min 2F-nya itu dari mana ya, Nah, Pak? ini. Kan persamaannya kan F double aksen X1 sama dengan FXI min 2F dalam kurung XI min 1. Nah, 2F-nya itu untuk dapat XI-nya itu dari mana, Pak? Ya. Yang ini. Ya. Iya, iya, Oke. Pak. Ya. Ya, jadi kan XI kita tahu dong, tadi dikasih tahu X0 itu berapa? Ya. Ya, X0 dikasih tahu. Hanya kita tahu kan? H. Ya, hanya kita tahu. Ada dua macam tapi hanya. Jadi pakai yang pertama dulu. Yang berapa? Setengah ya? Yang setengah X0. Pakai yang setengah dulu. Iya. Ya. Nah, berarti Ya. hanya kita tahu. Nah, XI plus 1, XI atau X1 itu adalah X0 ditambah dengan H. Ingat ini. Nah, sebentar. Ini. Jadi kalau I-nya 0, ini enggak. Kalau I-nya 0, berarti ini X1 sama dengan X0 ditambah dengan H. Oh iya. Ya. Harganya kan kita tahu. Ada fungsinya kok. Ada fungsinya kan? Ada, Pak. Ya. Mana tadi? Mana tugasnya tadi? Nih. Kan X0 kita tahu nih berapa harganya. Hanya dikasih tahu, hanya ada dua macam. Pertama yang ini setengah X0, yang kedua yang ini. Nah, pakai dulu yang ini. Kalau pakai yang ini, berarti X1-nya adalah, ini kan X0, berarti X1-nya adalah X0 yang ini ditambah dengan H1 ini. X2-nya adalah ini ditambah ini lagi. Ya, gimana, Mbak? Oke, Pak. Itu. Untuk bahannya ini gimana, Pak? Dikirim apa gimana, Pak? Apa tuh? Oh, bahan ini. Bahan paparan ini. PPT. Bahan paparan saya ini. Ya. Saya taruh di post. Saya kirim ke grup. Cuman supaya tercatat oleh universitas, harus saya taruh di post. Kalau dia kan nggak lihat grup WA, dia lihatnya post saja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama, Mbak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Saya belum absen ya, sebentar. Stop sharing dulu. Oke, kemudian saya sharing lagi. Nih. Yes. Oke ya. Oh, yang ini nggak ada gunanya. Ke SSO. Oke. Login. Oke. Masuk ke siang.
Oke. Ya, mantap. Ais. Kenapa sih? Kok mesti disuruh ngisi? Udah ngisi juga masih dikasih gituan. Isi absensi. Nah, ya, kemudian ini yang jam 12. Ini ya. Ini siapa yang nggak masuk, Mas Taufik? Mas Taufik, are you with me? Iya, Pak. Yang nggak masuk, tahu nggak siapa? Kan kalau nyari yang masuk susah. Yang nggak masuk, atau nggak ada yang nggak masuk? Masuk semua? Kalau Ini di sini ada- memang kita 15 orang, Pak ya. Dari 17. 15 Coba termasuk saya bukan? 15 termasuk Bapak, berarti ada 4 lagi, Pak. 15, padahal saya ada 2. Bentar ya, Pak ya. Nih saya buka. Atau saya panggil aja ya? Saya panggil aja. Saya panggil aja. Boleh, Ya, boleh Itu Pak, cuma panggil aja. 13. Mas Agung Jakara Harja. Agung. Agung. Mas Agung? Agung. Enggak. Nah, berarti belum. Agung Mas nggak ada, Arif Pak. Budiman. Mas Arif. Arif Budiman. Belum juga. Oke. Mas Taufikur Rahman Piliang. Ada lagi. Ya, saya Pak. Oke. Nah, kemudian Mbak Jihan Madiha. Saya Pak hadir Pak. Oke, hadir. Terus Mas Setio Widodo. Hadir, Pak. Coba bicara lebih panjang, Mas. Hadir, Pak. Terus Mbak Aris Susanti. Ada. Mbak Aris. Hadir, Pak. Masih di mute itu. Oke. Oh, iya. Hadir, Pak. Kemudian Mas Wanda Saputra. Hadir. Ya. Hadir, Pak. Kemudian Mas Iqbal Yurazak. Hadir, Pak. Ya. Mbak Eni Yuliati. Hadir Pak. Coba bicara lebih panjang. Coba Mbak ngomong lagi, Mbak Eni. Mbak Eni bisa ngomong lagi. Halo. Mbak Eni apa Mbak Ulfa itu tadi? Halo. Ah, Iya Pak. Halo Pak, ini Ulfa. nah, yang Mbak Eni mana? Pak Eni. Ini. Tinggalin dulu, nanti kita ini. Mas Agusman, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mas Ya. Arjon, Mas Arjon, Hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Koska Teknik Sipil Arjon, oke. Mas Ya. Yatmiko Kurniawan, Ya, Pak. Saya hadir. oke. Mas Isnai, ini Mas Isna kan Mutaharo. Mas apa Mbak? Maaf. Halo. Isna Mutaharo, enggak ada juga. Nggak ada, Mas Pak. Michael Hari Romoni, Michael, Mas Michael, Nggak ada, enggak Pak. juga. Ada. Mas Reza Sanjaya, Reza Sanjaya, enggak ada juga. Nggak ada Mbak juga. Syarifah Hidayah,
Pak, Syarifah? ada itu Pak. Hah? Ada itu Pak. Suaranya nggak keluar Pak. Dia minta maaf itu Pak. Hadir Oke. Pak, saya Pak. Oh ada. Ada. Mana? Coba bicara lebih panjang, Pak. Hadir Pak, Syarifah. Nah, ya. Mbak Ulfa tadi ada tadi. Mbak Iya Ulfa. Pak. Ada. Oke. Iya Pak. Oke. Saya ulang lagi ya dari atas. Dari atas. Mas Agung Jakara Harja. Ada Bapak. Nah, oke. Mas Arif Budiman. Arif Budiman. Nggak ada ya. Terus Mbak Eni Yuliati. Mbak Eni. Maksudnya tadi ada ini. Ya, hadir Pak. Mana Samantha itu tulisannya? Rinim, Mbak, Rinim. Jalan Pak. Hah? Samantha itu sampean, Mbak. Halo. Oh iya Pak. Yang Samantha itu Pak. Mbak Eni Yulianti. Oh, itu Samantha itu. Oh yang Samantha itu Pak. Terus dirinya memang Di Rinem tuh, Mbak. Diganti Kemudian namanya Bu Eni. Isna Mutoharo. Laki apa perempuan sih Isna Mutoharo? Perempuan itu, Mas Pak. Michael. Ibu Ya. ya. Ibu-ibu tuh kayaknya, Pak. Oh, Mbak Isna. Mbak Iya. Isna Mutoharo. Tidak ada. Mas Michael. Hari Romoni. Michael. Nggak ada. Mas Reza Sanjaya. Reza Sanjaya. Nggak ada juga. Oke. Jadi Ada, kita Pak. punya 3, 4 orang. Nggak ada. Oke. Pas ya. Cocok. Berarti oke. Simpan absensi. Oke, 13 orang yang datang. Baik, kalau begitu terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Insyaallah kita akan ketemu lagi di WhatsApp group atau nanti pada hari Sabtu mendatang. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Taufik gimana, Pak Taufik? Tolong Pak Taufik jelaskan Pak Taufik. Kayaknya ada satu yang jadi koordinator matematika ini jadi ini nggak Ya, bisa. nggak. Ini. Matematika udah lampun saya dah. Nah, Pak Taufik yang harus nunjukin ini siapa ini koordinator matematika ini. Bu, apa Mbak Aris saja, Mbak Aris? Kayaknya Mbak Mbak Aris Aris tadi saja. tuh. Mbak Iya. Aris saja, Mbak Aris dia tuh udah mewakilin kita semua. Iya. Masih Pertanyaannya banyak tadi. Pertanyaannya Jadi- banyak itu. Kalau saya banyak pertanyaan, Mbak. Pertanyaan itu angka-angka apa? Udah. Bentar lagi kita Biasanya ikut yang- kelasnya Pak Albert ya? Iya, kelasnya Pak Albert Albert ya. nih, belum ada kelas, belum Albert. ada muncul nih. Ya ini kelasnya Pak Albert abis ini Pak. Iya Iya. kan? Jam berapa Setengah ya? tiga kan? Setengah tiga. Oh, 1:30. Belum ada info ininya, Pak.